Pemakaman yang menjadi tempat terakhir Murni dikuburkan mendadak ramai. Terdengar tangisan yang menyayat hati, tangisan ibu dan keluarga Murni. Mereka tidak menyangka, padahal mereka sudah membayar orang untuk menjaga makam Murni. Namun ternyata hal itu berujung sia-sia. Bapak-bapak yang ia bayar sama sekali tidak menjaga makam anak kesayangannya. Terbukti saat ia bersikeras untuk mendatangi kuburan Murni, makam itu sudah ambles dan mayat Murni telah hilang. Entah dimakan binatang buas ataukah menjadi sarana untuk sebuah tujuan. Ya, berbagai mitos yang berkembang di masyarakat tentang perawan yang meninggal di hari Selasa Kliwon membuat Darti, ibunya Murni, was-was dan waspada. Ia takut Murni menjadi incaran pesugihan untuk mencari uang dengan cara mudah. Dan semua sesuai dengan ketakutannya. Murni benar-benar hilang dan kini yang tertinggal hanya bekas galian. Suasana menjadi ricuh ketika Parti dan kawan-kawannya akhirnya dipanggil dan disuruh datang ke area pemakaman untuk melihat jasad Murni yang menghilang. Bapak-bapak Paruhbaya itu dicecar berbagai pertanyaan dan hanya mampu diam, sempat berkelit, tapi akhirnya mengakui kesalahannya. Mereka jujur jika 2 malam ini memang tidak menunggui makamnya Murni dan berjanji akan mengembalikan upah yang diberi. Ini bukan perihal uang, tapi tanggung jawab. Kemana akan ku cari Murni? Arwahnya pasti tidak tenang, bentak Darti di sela tangisnya. Di saat yang bersamaan datanglah seorang polisi yang bernama Galang. Galang datang bersama Rima, sekaligus temannya Murni. Galang langsung menyibak orang-orang yang berkerumun untuk melihat makam Murni yang telah digali dan diambil jasadnya. Terlihat dengan jelas kuburan Murni yang sudah tidak berbentuk dan berantakan. Lelaki itu mengerutkan keningnya ketika melihat ada sebuah sekop yang tertinggal. Perlahan Galang mengeluarkan sapu tangan dan mengambil sekop itu setelah sebelumnya melapisi tangannya dengan kain tersebut. "Bagaimana Galang?" tanya Rima di sampingnya. "Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk dari sekop ini. Siapa tahu sidik jari sang pelaku tertinggal di sini." Mendengar hal itu, Rima pun manggut-manggut. Kemudian dia berkata, "Ya baguslah kalau begitu. Semoga saja ada petunjuk." Beberapa hari kemudian, Galang mengajak Rima bertemu di warung sotonya Pak Sarwo. Baru saja memasuki warung, tiba-tiba saja Galang mendengar seorang memanggil dirinya. "Kamu akhirnya datang." Galang tertegun, lalu melihat ke arah temannya yang saat itu berjalan terlebih dahulu memasuki warung makan soto yang terlihat penuh sesak dan ramai pengunjung. Galang menoleh sejenak ke belakang. Terdapat beberapa baris motor yang terparkir rapi. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah depan. "Lang, kamu ngapain bengong di situ?" Galang tersentak saat mendengar suara menyeru memanggil namanya. Ia tersadar dari lamunan dan menatap ke arah gadis yang saat itu berdiri dengan wajah masam, kepadanya seraya berkacak pinggang. Dengan berlari kecil, Galang mendekati gadis itu dan langsung minta maaf. "Maaf, aku terlambat." "Kamu kenapa sih, Lang? Bisa-bisanya bengong, nanti tempatnya keburu didudukin orang. Lihat ini rame banget tahu. Aku ini sudah lapar." Omel gadis itu yang tidak lain adalah Rima. Ya, maaf ya Rim. Yuk kita masuk," ajaknya. Meski masih kesal, gadis itu akhirnya masuk ke dalam warung dan memilih duduk di bangku paling pojok karena tempat itu saja yang masih kosong. Tak lama seorang wanita menghampiri. Wanita yang tidak lagi muda itu tersenyum manis dan menyodorkan kertas menu. "2 paket komplit soto dengan air jeruk ya Bu," ucap gadis bernama Rima yang saat itu duduk di samping Galang. Sedang Galang saat itu tak henti-hentinya memperhatikan sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Plak!
Astaga, Galang menoleh ke arah Rima yang terkekeh. Waduh, sakit Rim. Kamu kalau bercanda ya jangan gitulah. Lah kamu itu dari tadi kenapa sih Lang? Sikapmu aneh begitu masuk ke warung ini. Kamu masih mikirin Murni? Tanya gadis bermata bulat itu. Galang diam beberapa saat. Belum juga ia menjawab, tiba-tiba HP-nya bergetar dan berdering. Galang menatap layar ponsel dan mengernyit, lalu menekan tombol ikon bergambar telepon berwarna merah. Ya, ada apa Wan? Hah? Yang benar? Ya, aku pulang sekarang, kata Galang menjawab HP-nya sambil setengah berteriak. Bukan hanya Rima yang menatap heran Galang, tapi orang-orang di sekitar mereka juga, karena suara Galang yang lantang dan mengganggu makan mereka. Rim, maaf ya, aku harus pulang sekarang. Iwan kasih kabar katanya pemilik sidik jari di skop itu sudah ditemukan identitasnya, jelas Galang. Tapi Lang, itu makanannya sudah datang, apa mau minta dibungkus saja? Ucap Rima seraya menunjuk wanita yang berjalan mendekat. Aku gak bisa nunggu mah. Maaf ya, ini aku bayarin, kamu makan saja. Gilang mengulurkan tangannya dan menyerahkan selembar uang berwarna merah. Kamu naik ojek saja ya Ma, aku harus pergi saat ini juga, kata Galang pergi begitu saja setelah Rima menerima uangnya. Rima bingung dan mematung. Saat wanita itu mendekat, wajah wanita itu tampak pucat seperti orang ketakutan. Bu, saya tidak jadi makan, ini saya bayar, sisanya buat ibu saja, maaf saja buru-buru, ucap Rima setelah meletakkan uang di atas meja dan berlalu mengejar Galang yang sudah berada di luar warung dan berjalan dengan langkah lebar. Tangan wanita itu bergetar menatap nanar uang 100 ribuan yang diletakkan Rima. Kuah soto panas hampir saja mengenai punggung tangannya. Ia meletakkan makanan itu begitu saja di atas meja dan meraih uang dari gadis itu, kemudian mengayunkan langkah lebar ke arah suaminya yang tengah meracik soto untuk pelanggan lainnya. Pak Nih, gawat Pak Nih, bisik wanita itu di samping tubuh suaminya dengan raut wajah ketakutan. Apa? Balas suaminya yang saat itu tengah menuangkan kuah. Hawa panas tak lagi ia hiraukan, terlampau bahagia karena usahanya sudah beberapa bulan ini warungnya laku keras. Kuburan itu Pak Nih. Shh, tahan ceritamu, jangan sampai ada yang mendengar. Nanti kita bicarakan setelah warung tutup. Wanita itu langsung bungkam dan memilih kembali melanjutkan pekerjaannya. Rasa lelah tak terhingga membuatnya tak ingin memperumit isi pikirannya. Senyum kembali tersungging di wajahnya menyambut pelanggan yang berdatangan ingin mencicipi soto dagangannya yang membuat orang ketagihan. Setelah warung tutup, Pak Sarwo dan istrinya mulai membahas apa yang telah diobrolkan Rima dan Galang di warungnya tadi siang. Kamu tadi loh, ngomong apa toh Bune kok gawat-gawat? Tanya Pak Sarwo kepada sang istri yang bernama Buminah. Terlihat Buminah masih seperti orang yang kebingungan, namun kemudian dia berkata, begini Pak Ne, tadi aku sempat menguping pembicaraannya Galang dan Rima. Ternyata skop kita yang tertinggal di kuburannya Murni itu, sidik jarinya sudah diselidiki oleh Galang. Dan katanya identitasnya sudah terdeteksi. Mendengar ucapan istrinya itu, wajah Pak Sarwo langsung berubah pucat pasi. Waduh, yang benar Bune, gawat ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pak Sarwo balik bertanya kepada Buminah. Ternyata sepasang suami istri ini adalah orang yang sering mencuri jenazah perawan yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Kedua orang ini melakukan hal itu sebagai bagian ritual persugihan pengarisan warung sotonya. Buminah yang mendengar pertanyaan suaminya itu hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba dia berkata, begini saja Pak Ne, bagaimana kalau kedua anak muda itu kita fitnah saja? Fitnah bagaimana maksudmu Bune? Tanya Pak Sarwo yang masih belum paham maksud istrinya tersebut.
Begini, nanti malam jasadnya Murni yang kemarin kita curi itu kita letakkan saja di belakang rumahnya Rima. Dan kita provokasi saja para warga desa supaya mendatangi rumahnya wanita itu. Jadi semua warga desa pasti akan mengira Rimalah yang selama ini menjadi pencuri jasad. Mendengar gagasan sang istri, sejenak Pak Sarwo manggut-manggut. Kelihatannya idemu bagus juga, Bune. Sekarang jangan tunggu lama lagi. Mari kita bawa jasadnya Murni, kita letakkan di belakang rumahnya Rima. Setelah itu kita provokasi semua warga desa. Singkat cerita, kedua orang itu lantas menggotong jasad yang baru saja dia curi kemarin. Jasadnya Murni langsung diletakkan di belakang rumahnya Rima. Setelah itu, sepasang suami istri tersebut langsung pergi menghilang di tengah sawah. Karena kebetulan di belakang rumahnya Rima terbentang hamparan sawah yang cukup luas. Jadi Pak Sarwo dan Bu Minah bisa dengan leluasa membawa jasadnya Murni tanpa ada yang mengetahui. Beberapa saat kemudian terdengar suara sepeda motor yang tidak lain adalah sepeda motornya Galang. Terlihat pemuda itu parkir sepeda motornya di depan rumahnya Rima dan mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, Rima pun langsung bertanya, "Ada apa, Galang? Sepertinya kok penting sekali." Tanpa dipersilahkan masuk, Galang pun langsung masuk ke dalam rumahnya Rima dan duduk di kursi tamu. "Begini, Rim, tadi aku baru saja dari rumahnya Iwan. Dan dari sidik jari yang ditinggalkan di skop itu, ternyata sidik jari itu milik Pak Sarwo, pemilik warung yang kita kunjungi tadi siang itu." "Ah, yang benar, Lang," tanya Rima setengah tidak percaya. Belum sempat Galang menjawab, tiba-tiba mereka mendengar suara orang-orang yang berteriak di depan rumahnya Rima. "Rima, dan kau Galang, cepat kalian keluar!" teriak orang-orang itu. Galang dan Rima langsung keluar rumah dan menemui orang-orang tersebut. "Ada apa ini?" tanya Galang kebingungan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Alah, kalian tidak usah berlagak bodoh. Kalian berdua kan yang selama ini mencuri jenazah parawan-parawan yang mati di hari Selasa Kliwon?" teriak salah seorang warga yang langsung disaut teriakan warga yang lainnya. "Tunggu, kalian ini ngomong apa? Senanya saja menuduh kami tanpa bukti," teriak Rima yang tidak terima dituduh sebagai pencuri jenazah. "Oh, kalian ingin bukti? Mari kita cari buktinya," kata Pak Sarwo yang tiba-tiba muncul dan mengajak para warga desa bergerak menuju belakang rumahnya Rima. "Ini, bukankah ini jenazahnya Murni? Kalian masih mau mengelak?" teriak Pak Sarwo yang langsung membuat para warga desa emosi dan segera menangkap Galang dan Rima. "Hei, kami tidak melakukan hal itu, kami difitnah," Rima mencoba berteriak membela diri. Namun, warga desa tidak peduli. Mereka menangkap kedua muda-mudi itu. Namun, Galang dengan sigap mendorong salah seorang warga desa yang mencoba menangkapnya. Orang yang didorong itu pun langsung terjatuh menimpa orang-orang yang lainnya. Galang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia pun langsung meloncat dan melarikan diri menuju sepeda motornya. Para warga desa pun mengejar Galang. Namun, ketika Galang hampir tertangkap, pemuda itu sudah berhasil menyalakan sepeda motornya dan tancap gas kabur meninggalkan tempat itu. "Bakar, bakar!" suara warga beramai-ramai tengah memenuhi rumah Rima. "Bunuh saja wanita iblis itu!" suara warga lainnya yang diiringi beberapa warga. "Ya, kita bakar!" "Tidak, aku tidak bersalah!" Rima yang berteriak terus saja diboyong oleh warga. Dia berusaha membela diri karena dirinya merasa tidak bersalah. "Diam kau! Kau ini pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini," hardik seorang lelaki yang berperawakan gagah separuh baya. "Tidak, aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa-apa," kata Rima lirih. Mana ada maling aku. Kamu itu wanita setan," timpalnya. "Jangan Tuan, jangan sakiti anak saya. Dia tidak bersalah."
kata Mayang, ibu dari gadis tersebut dengan wajah yang dipenuhi air mata dan memelas. "Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia." Tanpa menyauti ucapan Mayang, sosok lelaki yang setengah tua itu malah terus membawa warga untuk segera membakar Rima. "Jangan tuan, jangan bakar anak saya," ucap Yanto, suami Mayang. Ia bersimpuh di kaki pria tersebut demi menyelamatkan putri satu-satunya. Yanto terjengkang karena dadanya yang ditendang pria tersebut. Rima yang melihat orang tuanya disakiti merasa sesak. Perbuatan manusia di hadapannya sungguh tak berhati. Mereka menyalahkan Rima yang tidak tahu apa-apa, bahkan berniat membakarnya. "Diam kalian, kalian hanya manusia yang bersekutu dengan iblis dan anak kalian keturunannya sehingga membuat ricuh desa Kencanawangi. Banyak jenazah yang dicuri. Jika bukan kalian dan gadis ini, siapa lagi? Hah? Benar, kalian maling jenazah, timpal warga lainnya." "Ibu, bapak, tolong Rima, Bu," kata Rima lirih dengan wajah sendu. Hatinya teriris dengan apa yang dialaminya saat ini. Sebagian hinaan dan cacian yang ia terima tidaklah seberapa sakitnya ketimbang melihat orang tuanya diperlakukan tidak manusiawi oleh warga di kampungnya. "Bawa dia ke lapangan," lantangnya dengan suara tegas, menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Rima. "Ibu, Rima!" Suara teriakan ibu dan anak yang minta dibelas kasihani. Tidak ada yang mendengar. Seakan nyanyian di malam yang semakin larut, mereka terus menyeret Rima dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. "Ikat dia di pohon besar itu," perintah pria tersebut. "Baik, Tuan." Lepaskan aku tidak bersalah." Mereka tetap meneruskan aksi kejinya, mengikat Rima pada pohon beringin tua. Permintaan Rima untuk dilepaskan sama sekali tidak didengar oleh mereka. Mayang dan Yanto tak bisa berbuat apa-apa melihat anak gadisnya diperlakukan seperti hewan. Beberapa warga menyirami tubuh Rima dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan Rima sama sekali tidak membuat mereka iba dan kasihan. "Biadab kalian semua, kalian akan mendapat balasan dari setiap sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik, Pak Sarwo." "Aku akan kembali membalaskan dendamku," ucap Rima dengan suara lantang. Rasa sakit di tubuhnya seakan tidak lagi ia rasakan. Kematian sudah di depan matanya. Sarwo, seorang pria terkaya di desanya yang sekaligus pemilik warung soto yang membuat warga terhasut untuk mengeroyok Rima, sehingga tertutup mata hati mereka semua. "Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis," saut Sarwo. Mendengar hal itu, Rima langsung meludahi mukanya Pak Sarwo. Kemudian dia berkata, "Kalian ingat baik-baik, kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan. Hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua." "Diam kok, lebih baik kau terima kematianmu." "Bakar dia," perintah Sarwo kepada seorang pria yang bertubuh gempal. "Baik, Tuan." Mereka mulai membakar setiap sisi, sehingga perlahan api mulai menyala dan membesar, hingga melahap kayu tiap inci demi inci. "Rima!" teriak Mayang dan Yanto. "Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Akan aku pastikan Rima akan membalas perbuatan kalian semua," teriak Mayang lantang dengan wajah merah padam dan dadanya yang kembang kempis menahan amarah. "Hentikan!" Tiba-tiba terdengar teriakan seorang lelaki yang ternyata adalah Pak Hambali. Pak Hambali ini seorang sesepuh desa yang sangat disegani di kampung itu. Bersamaan dengan itu terdengar suara letusan atau tembakan yang ternyata berasal dari pistolnya Galang yang baru saja diambil dari bagasi motor. Galang bergegas mendekati Pak Sarwo dan memegang lengannya sambil menodongkan pistolnya. "Cepat lepaskan Rima atau aku ledakan kepalamu," teriak Galang kepada lelaki itu.
Dan kalian semua, siapapun yang berani menyentuh Rima, aku jamin nyawa kalian akan langsung melayang. Gertak Galang kepada para warga desa yang mengerumuninya. Orang-orang itu pun serentak langsung menjauh, tidak ada yang berani mendekati lelaki itu. Galang terus menyeret Pak Sarwo dan mendorongnya sambil terus menodongkan pistolnya. Dengan ketakutan, lelaki setengah baya itu langsung melepaskan ikatannya Rima. Rima langsung berlari menghampiri Galang. Galang pun langsung mengambil HP-nya dan menyuruh Rima untuk menghubungi polisi. Ternyata tadi Galang kabur menuju rumahnya Pak Hambali selaku sesepuh pedesa yang disegani. Galang mengajak Pak Hambali agar bersedia menolong Rima. Terlihat Pak Hambali berbicara berusaha meredakan emosi para warga. Beberapa saat kemudian datanglah para polisi di tempat kejadian. Galang pun langsung berjalan menuju sepeda motornya dan membuka bagasinya, mengambil beberapa berkas yang ternyata bukti sidik jari Pak Sarwo di sekop yang tertinggal di makamnya Murni. Dengan bukti tersebut, pihak yang berwajib pun berniat segera menahan Pak Sarwo. Namun Pak Sarwo dengan lantang berteriak membela diri. "Tunggu, kalian tidak bisa seenaknya menahanku. Bisa saja sidik jari itu rekayasanya Galang untuk memfitnahku. Karena jelas-jelas di belakang rumahnya Rima terdapat jenazahnya Murni. Itu sebuah bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Ya kan bapak-bapak?" Teriak Pak Sarwo kembali memprovokasi warga. Dan para warga desa pun kembali terprovokasi dan berusaha melindungi Pak Sarwo. Sempat terjadi ketegangan di antara warga desa dan pihak kepolisian. Akhirnya Pak Hambali selaku sesepuh desa mengambil jalan tengah. "Begini saja, karena kita belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, maka untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana kalau kita selesaikan sesuai adat istiadat kampung kita ini?" "Maksudnya bagaimana Pak Hambali?" tanya Rima dengan nada yang penuh tanda tanya. Terlihat Pak Hambali menghela napas panjang kemudian berkata, "Kita akan mengadakan ritual sumpah pocong, dan kedua belah pihak yang saat ini sedang berselisih akan menjadi pelaku sumpah ini." "Ya, setuju, kita adakan sumpah pocong saja," teriak para warga desa menyetujui keputusan Pak Hambali. Terlihat muka Pak Sarwo langsung pucat pasi. Sementara Galang dan Rima tenang-tenang saja karena mereka merasa tidak bersalah. Tapi apa tidak ada cara lain Pak Hambali?" tanya Pak Sarwo dengan terbata-bata. Terlihat Pak Hambali mengerutkan keningnya melihat reaksi Pak Sarwo tersebut. Begitu juga para warga desa saling berpandangan. Semua orang sepertinya jelas memahami rasa ketakutan pada diri Pak Sarwo. "Kenapa kamu ketakutan? Kamu tidak berani ya? Jika engkau tidak bersalah, kenapa harus takut?" kata Galang setengah berteriak dan juga setengah mengejek kepada Pak Sarwo. Mendengar ejekan Galang itu, Pak Sarwo pun langsung naik pitam. "Loh, siapa yang takut? Baik, kita lakukan sumpah pocong sekarang juga," teriak Pak Sarwo karena sudah terlanjur basah. Walaupun dalam hatinya masih dipenuhi ketakutan. Namun jika menolak sumpah pocong, tentu saja semua orang akan menganggap dia yang bersalah. Namun jika dia melakukan ritual sumpah pocong, tentu akibatnya akan sangat mengerikan. Namun karena kondisi saat itu tidak ada pilihan bagi Pak Sarwo, akhirnya lelaki itu pun nekat menyanggupi ritual sumpah pocong antara dirinya dengan Galang. Setelah jasad Murni dikuburkan secara layak, di pemakaman itu malam itu juga langsung diselenggarakan sumpah pocong antara Galang dan Pak Sarwo. Kedua orang itu dibungkus kain kafan layaknya orang yang sudah meninggal. Siapapun yang bersalah akan mendapatkan bencana. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan pun berganti bulan. 7 bulan sudah peristiwa sumpah pocong itu berlalu. Namun di antara Pak Sarwo ataupun Galang tidak terjadi apapun. Pak Sarwo agak berlelah hati karena sumpah pocong yang dia jalani tidak berdampak apapun pada dirinya. Akhirnya dia pun beranggapan kalau sumpah pocong itu hanyalah mitos. Pak Sarwo pun memukul kentongan untuk mengumpulkan semua warga desa
Kembali laki itu memprovokasi para warga kalau Sumpah Pocong itu sebenarnya akal-akalannya Galang dan Rima supaya terbebas dari kasus pencurian jasadnya Murni. Namun belum selesai bicara, tiba-tiba Pak Sarwo merasakan tangannya kaku. Dia juga merasakan tenggorokannya sangat kering. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hingga akhirnya lelaki itu terjatuh dan hanya bisa berteriak-teriak namun tidak jelas apa yang dia katakan. Matanya melotot sambil mengerang kesakitan. Para warga desa pun kemudian menggotong tubuh Pak Sarwo ke rumahnya. Setelah para warga desa pergi, terlihat istrinya Pak Sarwo mencoba menasehati suaminya. "Sudahlah Pak, seharusnya kita bersyukur karena Sumpah Pocong itu tidak berdampak pada diri kita. Tapi lihat sekarang, gara-gara kita bikin ulah lagi, ya seperti ini akibatnya." Mendengar ucapan istrinya itu, Pak Sarwo hanya diam. Dalam hatinya sebenarnya dia mengakui kalau kata-kata istrinya itu memang benar. Dan sekarang ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Begitu juga Minah, sang istri. Minah merasakan sepertinya beberapa saat lagi akan ada sesuatu yang lebih buruk yang akan menimpa mereka. Malam harinya, Pak Sarwo dan Minah terbangun karena merasakan tanah di sekelilingnya bergetar berkali-kali. Bergetar seperti suara orang yang sedang melompat-lompat. Minah langsung bangun dari duduknya, sementara Pak Sarwo hanya bisa berbaring karena tubuhnya masih belum bisa digerakkan. Matanya langsung melotot ketika tiba-tiba di depannya berdiri sosok pocong yang sangat tinggi besar. Setan pocong itu menyeringai sambil mendekatkan wajahnya. Wajah pocong yang penuh darah itu terus memandangi wajahnya Pak Sarwo yang pucat pasi. Pak Sarwo berusaha memejamkan matanya. Dia merasakan ada beberapa tetesan air yang jatuh ke wajah dan lehernya. Kembali Pak Sarwo membuka matanya. Di sini lelaki itu baru tahu kalau tetesan yang dia kira tetesan air itu ternyata adalah tetesan darah yang berasal dari wajahnya sang setan pocong. Tiba-tiba muncullah Minah yang kembali masuk ke dalam kamar. Minah langsung terperanjat melihat setan pocong itu yang perlahan-lahan mendekati dirinya juga. Terlihat sang setan pocong itu menyemburkan lidahnya ke mukanya Minah. Setelah itu perlahan-lahan menjauhkan dirinya dari Pak Sarwo dan Minah, dan akhirnya setan pocong itu menghilang. Minah pun berteriak sekeras-kerasnya karena merasakan muka dan lehernya panas. Begitu juga Pak Sarwo. Dia merasakan muka dan lehernya terasa sangat gatal. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit oleh anaknya. Namun setelah dirawat di rumah sakit, kondisi mereka justru semakin parah. Wajah dan mukanya yang gatal itu sekarang mulai muncul bintik-bintik merah yang semakin membesar seperti bisul. Beberapa hari kemudian bisul itu pun meletus dan mengeluarkan nanah yang baunya sangat busuk. Saat ini kondisi Pak Sarwo dan Minah benar-benar sangat mengenaskan. Mereka hanya bisa berdiam diri di rumah karena tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya kecuali anaknya. Bau dari tubuh laki ini benar-benar sangat busuk. Bahkan wajah dan lehernya sekarang sudah dikerubuti belatung. Anak mereka pun akhirnya pasrah. Mereka membiarkan kedua orang tuanya menahan sakit di dalam rumah. Para warga desa pun saling berbisik-bisik dan saling mengira-mengira. Kemungkinan besar itu akibat dari sumpah pocong yang sudah dijalani oleh Pak Sarwo. Para warga desa yang dulu hampir membakar Rima, mereka pun langsung berbondong-bondong minta maaf kepada perempuan itu. Mereka sangat takut, mereka khawatir kalau apa yang menimpa Pak Sarwo juga akan menimpa diri mereka. Di suatu pagi ketika semua orang baru terbangun dari tidurnya, sayup-sayup terdengar pemberitahuan dari speaker masjid yang mengabarkan kalau Pak Sarwo dan istrinya meninggal dunia.
Sepasang suami istri terkaya di desa itu pun akhirnya tidak sanggup menahan penderitaan akibat sakit yang diderita. 2 hari sebelum kematiannya, ternyata Pak Sarwo dan Minah sudah tidak mau makan dan minum. Dan hal itu mengakibatkan kelaparan dan kehausan yang langsung merenggut nyawa sang pencuri mayat tersebut. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.